وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا Muhammad wa ala alihi. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang mulia ini, di hari yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala pula, khatib kembali bersama pribadi khususnya kepada para jamaah pada umumnya, untuk sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat mungkin menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Dengan takwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa taala pula akan berikan kepada kita rezeki sangka-sangka datangnya. Dengan takwa kepada Allah pula lah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusan kita. Dengan takwa kepada Allah pula, yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan semua dosa-dosa kita dan dengan pahala berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, mali walid dunya ma ana fid dunya illa qarakibin istadalla tahta syajarah thumma raha wa tarakaha. Kata baginda Rasulullah, apalah urusanku dengan dunia ini? Kata Nabi, aku seperti orang menunggu seekor kuda yang bernaung di bawah pohon, kemudian tinggalkan pohon tersebut dan pergi kembali melanjutkan perjalanan beliau. Singkat itulah Nabi menyampaikan kepada kita, begitu singkatnya dunia yang kita hadapi saat ini, yang mana kehidupan kita sebenarnya, kata para ulama, adalah kehidupan akhirat, yang mana ulama menyampaikan pula, barang siapa yang telah mendapatkan untung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya beruntung di hadapan Allah. Dan sebaliknya pula, kalau dia celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya akan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah Asy-Sya'rani rahimahullah taala dalam kitab beliau Minahus Saniyah, di antara wasiat baginda Rasulullah kepada Ali radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, ya Ali, walis sa'idi thalathu alamatin, wahai Ali, orang beruntung itu ada 3 tandanya. Dunia akhirat beruntung ada 3 tandanya, kata beliau. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, qabul muqaman bimakanillah. Yang pertama, kata Nabi, kutun halalun, yaitu makanan yang kita makan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada kita pula, kata Nabi, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya agar doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasulullah, atif ta'matak tustajab da'watak. Yang pertama, kata baginda Rasulullah, perbaikilah makanan engkau, niscaya engkau akan dikabulkan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan pula dalam sebuah hadisnya, kata Nabi, makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita makan, maka mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya pula, kata baginda Rasulullah, makanan yang subhat apalagi haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau enggak mau susah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada kita pula, hadirin sekalian, kata Nabi, ada seorang laki-laki yang musafir sangat jauh, Abu Tikus sedang berdebu seraya berkata, wahai Tuhanku Allah, wahai Tuhanku Allah. Sedangkan kata baginda Rasulullah, bagaimana kau makan doanya, sedangkan makanan dia makan, minumannya, pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ini sabidzalik, bagaimana bisa doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kata baginda Rasulullah, yakni makan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah,
Yang beruntung dunia maupun akhirat. Wa mujalasatul ulama, yakni selalu mendapatkan ceramah para ulama, nasihat akan Al-Quran hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah menyampaikan, ya Ali, idza mada 'alal mu'min arba'una sabaha wa lam yujalisil ulama qasa qalbuhu wa jasara 'alal kaba'ir li'anna al-ilma hayatul qalbi. Kata baginda Rasulullah, apabila berlalu 40 hari 40 malam dan seorang mukmin tersebut gak pernah datang habis para ulama, gak pernah nasihat para ulama sebagainya, maka keras akan hatinya. Dan orang keras hati, kata baginda Rasulullah, mudah sekali melaksanakan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-ilma hayatul qalbi, kata baginda Rasulullah, sesungguhnya ilmu itu, ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan akan hatinya sehingga jauh dari dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, dalam beruntung dunia maupun akhirat, wa salawatul khamsi ma'al imam, yakni salat berjamaah bersama imam. Kata baginda Rasulullah, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata para ulama pula, 5 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang yang selalu melaksanakan ibadah berjamaah. Yang kata baginda Rasulullah menyampaikan pula, seorang yang selalu melaksanakan ibadah berjamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala keberkahan dunia maupun akhirat. Ya ra'aitumur rajula yulajibul masjidah fashadu lahu bil iman. Kata baginda Rasulullah, lihat orang sering bersama berjamaah di masjidnya, maka niatlah dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tadilah kata baginda Rasulullah, ingin beruntung dunia maupun akhirat. Yang pertama, makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, datangi para ulama. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah, sembah 5 waktu salat berjamaah bersama imam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan pula bisa umur kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kelak matinya husnul khatimah. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.